Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Puji Ujianti dari NIM 2405080011 dari program studi pendidikan teknik elektro. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS teknik antarmuka dan periferal, yaitu sistem smart farming berbasis IoT. Proyek ini menggunakan ESP32, sensor DHT22, serta aplikasi Blink sebagai media monitoring dan kontrol secara real-time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang dibuat di Walkly dan tampilan Blink, serta mendemonstrasikan cara kerja sistemnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Walkly-nya yang saya buat. Untuk yang baris 1 sampai 6 ini ada identitas saya, itu nama saya Krisna Pujianti, lalu NIM saya, lalu ini judulnya yaitu project UAS-nya, lalu judul projectnya itu Sistem Smart Farming Berbasis IoT. Lalu baris 8 yaitu Blink Template ID, di mana ini adalah ID template dari dashboard Blink yang saya gunakan. Ini berfungsi sebagai pengenal proyek di server Blink nanti. Lalu baris 9 yaitu template name, yaitu nama template dashboard yang saya buat, yang dibuat di Blink tadi, supaya nama ini akan muncul pada aplikasi Blink-nya. Lalu Autocan ini adalah kunci autentifikasi antara ESP32 dan Blink. Lalu baris ke-12 yaitu Blink print serial, di mana baris ini mengatur agar semua pesan dari Blink ini ditampilkan di serial monitor. Lalu baris ke-14 include Wi-Fi, yaitu untuk mengaktifkan Wi-Fi dan mengatur koneksi Wi-Fi pada ESP32. Baris 15 yaitu Wi-Fi client, di mana untuk mengelola komunikasi data melalui jaringan. Lalu baris ke-16 yaitu include Blink sample ESP32, yaitu library untuk Blink yang memungkinkan ESP32 seperti mengirimkan data ke dashboard dan menerima perintah dari dashboard. Lalu include DHT. Ini library yang digunakan untuk membaca data dari sensor DHT22, yaitu membaca suhu dan kelembabannya. Setelah itu baris ke-20 yaitu define Wi-Fi SSID, yaitu nama jaringan Wi-Fi-nya yang digunakan oleh ESP32 pada simulasi Wi-Fi ini. Lalu Wi-Fi pass itu passwordnya. Nah, ini di sini passwordnya kosong karena tidak menggunakan password. Setelah itu bagian PIN. Di sini define DHT PIN 4, yaitu bahwa PIN data sensor DHT22 ini terhubung ke GPIO 4 pada ESP32, yaitu di sini. Lalu ada define tipe DHT22, yaitu menentukan tipe sensor yang digunakan, yaitu DHT22. Relay pin 5. Relay pin 5 ini menunjukkan bahwa relay pompa atau pompa air ini dihubungkan ke GPIO 5. Nah, pada ESP32. Lalu ke virtual pin. Virtual pin yang pertama yaitu virtual pin pompa V0. Nah, virtual pin ini nanti yang V0 ini nanti digunakan untuk tombol kontrol pompa pada dashboard Blink. Lalu
yang VPN status V1 ini untuk menampilkan status pompa pada LED-nya atau sebagai indikatornya. Lalu VP, V, virtual pin suhu V15 yaitu digunakan untuk mengirim data suhu ke gauge suhu yang ada di Blink tadi. Lalu VIN humid itu V16 yaitu mengirim data kelembapan ke gauge kelembapan. DHT DHT deep high pin, DHT type. Ini membuat objek sensor DHT22 ini dengan pin dan tipe yang telah ditentukan tadi. Lalu blink timer. Nah, ini digunakan untuk menjalankan fungsi cara berkala tanpa menghentikan program utamanya. Lanjut ke bagian kontrol pompa. Di sini baris ke-39 blink bright virtual pin pompa. Nah, ini berfungsi fungsinya itu supaya otomatis dijalankan ketika tombol pompa ditekan di dashboard. Nanti otomatis terjalan di rangkaian di walkway-nya. In pompa kemudian param input baris ke-39. Nah, ini berfungsi untuk membaca dari tombol blink tadi. Kalau satu itu outputnya on, pompanya on. Kalau 0, pompanya off. Lanjut ke baris 41. 41 ini mengirim sinyal ke relay, yaitu untuk menghidupkan pompa dan mematikan pompa. Lanjut ke baris ke-44. Baris ke-44 ini mengirim status pompa kembali ke dashboard agar indikatornya itu sinkron. Nanti supaya blink dan walkway-nya ini sinkron. Baris ke-47. Baris 47 ini sampai 53. Ini 52, maaf. 52 ini menampilkan status pompa dan LED ke serial monitor. Nanti sebagai feedback pengguna. Nah, di rangkaian walkway saya ini nanti statusnya tidak hanya di blink, namun tetap ada status di walkway-nya. Statusnya misalkan relaynya mati, relaynya hidup, itu nanti apa nanti muncul di serial monitor walkway-nya. Next ke pembacaan sensor. Baris ke-55 void rate DHT ini membaca sensor suhu dan kelembapannya. Untuk void suhu ini membaca suhu dalam satuan temperatur atau satuan derajat Celcius. Baris ke-57 untuk membaca kelembapan suhu dalam satuan persen. Baris ke-59 yaitu untuk mengecek apakah pembacaan sensor ini gagal atau berhasil. Nah, jika gagal, tampilan pesannya itu akan error dan hentikan proses pembacaannya. Lanjut ke baris 65. Link virtual rate VPN suhu. Nah, ini mengirim data suhu ke dashboard Blink. Nah, untuk baris ke-66 ini mengirim data kelembapan ke dashboard Blink. Kalau 65 tadi suhunya, yang 66 ini nanti itu kelembapannya. Ke tampilan serial monitor.
Baris ke-56 ini nanti menandai awal tampilan data sensor di serial monitor. Baris ke-70 ini hmm, 71, 72. Ini menampilkan nilai suhu ke serial monitor. Suhunya berapa, lalu berapa derajat Celcius. Lalu baris ke-47 sampai ke 77 ini, nah ke 76 ini penampilan atau nanti bisa menampilkan nilai kelembapan ke serial monitor. Lalu baris ke-77 ini untuk penutup tampilan data sensor. Lanjut ke baris 80. Nah, baris 80 ini voice stop, yaitu fungsinya itu dijalankan satu kali saat DSP32 dinyalakan. Baris ke-81 ini mengaktifkan komunikasi serial. Baris ke-83 ini pin mode relay pin output. Dan digital rate relay pin low. Ini untuk mengatur relay. Nah, misalkan output sebagai output dan memastikan pompa mati ini pom, pompa mati saat awal. Lalu baris ke-86 yaitu mengaktifkan sensor di HT22. Baris ke-88 yaitu menampilkan status koneksi, apakah sudah terhubung atau belum. Halo, baris ke-89 yaitu menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi dan ke Blink. Ini ada Blink tokennya, lalu ada nama Wi-Fi-nya, lalu ada password Wi-Fi-nya. Baris ke-91 yaitu serial print. Sistem smart farming siap. Nah, ini menandakan bahwa sistem itu sudah aktif. Baris ke-94 menjalankan membaca sensor selama 2 detik. Lanjut 97 sampai 100 yaitu loop akan berjalan terus-menerus. Yang V yang 98 ini menjaga koneksi blinknya, lalu baris 99 ini untuk menjaga pembacaan sensornya. Untuk menjelaskan programnya mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan untuk menjelaskan dashboard blinknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tampilan dashboard Blink yang saya buat dan saya gunakan pada proyek Smart Farming berbasis IoT ini. Nah, pada dashboard ini saya merancang tampilan yang mungkin sederhana namun tetap informatif agar mudah digunakan untuk monitor dan kontrol sistem irigasi otomatis. Yang pertama, kontrol pompa air. Pada bagian atas dashboard ini terdapat tombol kontrol pompa air yang terhubung ke virtual pin V1, V0. Nah, tombol ini digunakan untuk menjalankan dan mematikan pompa air secara manual dari jarak jauh menggunakan aplikasi Blink. Ketika tombol ini ditekan, maka ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga lampu LED sebagai simulasi pompa akan menyala. Sebaliknya, ketika tombol pompa ini dimatikan, relay akan menonaktifkan dan lampu LED akan mati. Lalu ada indikator pompa. Nah, di sini saya menggunakan dua kondisi dan langsung dan lampunya. Misalkan ini nanti pompanya kondisinya on, saat ini saat select pompanya di on kan, nanti status indikator pompanya ini pasti langsung otomatis on dan lampunya juga menyala karena ini terhubung ke virtual V1. Nah, ini
kondisi LED pompa dan status pompa ini sebagai indikator status pompa berupa LED dan ini label untuk yang terhubung ke virtual P1. Indikator ini, kondisi LED pompa dan status pompa ini berfungsi untuk menampilkan kondisi pompa secara real time. Apakah sedang dalam kondisi on atau off. Kalau misalkan on, lampunya mati. Kalau misalkan on, lampu maaf. Kalau lampunya kalau pompa on, maka lampunya menyala. Saat pompanya off, maka lampunya akan mati. Status ini selalu sinkron dengan kondisi relaynya pada ESP32 sehingga pengguna dapat mengetahui keadaan pompa tanpa harus melihat perangkatnya secara langsung. Lalu ada tampilan suhu. Di bagian monitor ini terdapat code suhu yang terhubung ke virtual pin V5. Code ini menampilkan nilai suhu lingkungan dalam satuan derajat Celcius yang dibaca oleh sensor DHT22 dan dikirimkan ke Blink secara berkala. Dengan adanya tampilan ini, pengguna dapat memantau kondisi suhu lingkungannya secara real time. Lanjut ke selain suhu, dashboard ini juga menampilkan code kelembapan udara yang terhubung ke virtual pin V6. Code ini menampilkan presentasi kelembapan udara berdasarkan pembacaan sensor DHT22. Informasi kelembapan ini sangat penting dalam smart farming untuk mengetahui kondisi lingkungan tanaman itu bagaimana. Nah, sinkron semua feedback pada dashboard Blink ini telah disinkronkan langsung dengan ESP32 melalui koneksi internet. Setiap perubahan pada dashboard ini seperti menekan tombol, mematikan atau menyalakan, akan langsung mempengaruhi kondisi perangkat. Dan sebaliknya, misalkan ini mati, berarti perangkatnya juga mati. Kalau misalkan pompanya nyala di Blink ini, maka perangkatnya juga akan menyala. Nah, setiap perubahan pada sensor juga akan langsung ditampilkan pada dashboard ini. Misalkan di sensornya suhunya 5 derajat Celcius. Nah, nanti langsung sinkron, langsung terlihat di dashboard ini. Nah, tampilan dashboard ini kan dirancang dengan layout yang sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Dengan tampilan ini, pengguna dapat melakukan monitoring dan kontrol sistem smart farming. Ini kapan saja dan di mana saja selama terhubung di internet. Dengan dashboarding ini, sistem smart farming berbasis IoT dapat dikendalikan dan dipantau secara real time sehingga mendukung pengelolaan irigasi yang lebih efisien. Mungkin untuk penjelasan dashboardnya cukup sekian. Kita lanjut ke mendemonstrasikannya. Pada proyek ini, saya membuat sistem smart farming berbasis IoT menggunakan ESP32, sensor DHT22, dan juga menggunakan aplikasi Blink sebagai dashboard for monitoring dan kontrol. Di bagian kiri ini yaitu simulasi walkway yang terdiri dari ESP32, lalu sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan, serta modul relay yang terhubung dengan LED sebagai simulasi pompa air. Lalu yang kanan ini dashboard Blink-nya yang digunakan untuk mengontrol dan memonitoring sistem secara real time. Pada dashboard ini terdapat
pompa tombol pompa untuk menghidupkan dan mematikan pompa air, lalu indikator indikator status pompa berupa LED virtual, lalu ada gauge suhu dan kelembapan yang menampilkan data dari sensor DHT. DHT22 ini sih. Semua data dan kontrol ini terhubung melalui internet sehingga sistem dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh. Nah, ini sekarang saya akan menyalakan pompa melalui tombol pompanya pada dashboard Blink. Nah, ketika tombol ditekan, maaf sebentar. Ini kita nyalakan dulu. Kita tunggu sampai ready. Ini sudah connect ke WiFi-nya. Oke. Ini sudah connect ke Blink. Kita tunggu. Nah, sistem smart farming siap. Nah, ini kita coba menyalakan pompanya. Ketika tombol diaktifkan, relay pada walkway ini juga menyala. Ditandai dengan LED yang menyala. Dan pada dashboard Blink, status pompa berubah jadi on dan lampunya juga menyala. Dan di sini di uh, di serial monitornya itu juga langsung menyala. Dan suhu awalnya ini kan 4,4 dan 75% ini langsung langsung terdeteksi. Lanjut, ya, kita coba untuk mematikan pompanya. Ketika tombol dimatikan, relay dan LED pada walkway ikut mati. Status pompa di dashboard ini juga off dan lampunya juga off. Pada serial monitor ini juga terlihat bahwa pompa off, relay mati, dan LED juga mati. Nah, ini keterangan suhu dan kelembapan ini selalu muncul karena tanpa kita menekan atau apa, kita jadi tahu oh di sana suhunya lagi 4,4 derajat Celcius. Untuk kelembabannya itu 75% seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menyalakan dan mendeteksi atau mengubah suhunya, apakah sinkron atau tidak. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita coba ubah suhunya jadi 26 dan kelembapannya kita tunggu sebentar. Nah, ini di serial monitor langsung berubah dan di aplikasi di Blinknya juga berubah. Jadi kondisi di lingkungan itu kalau misalkan temperaturnya naik atau kelembapannya naik itu pasti langsung terdeteksi mau itu di serial monitor atau di Blink itu pasti langsung terdeteksi. Nah, data suhu ini data ini kan tadi kita sudah mengatur di sensornya ini. Nanti suhunya yang temperatur ini dilihat di Blink suhu dan humidity itu di kelembapan di Blinknya. Dengan demikian, sistem smart farming ini dapat melakukan kontrol pompa air serta monitoring suhu dan kelembapan secara real time menggunakan aplikasi Blink.
Demikian penjelasan dan demonstrasi dari proyek Smart Farming berbasis IoT yang telah saya buat. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengontrol pompa air serta memantau suhu dan kelembapan secara real-time menggunakan aplikasi Blink. Saya berharap proyek ini dapat menjadi contoh penerapan Internet of Things pada bidang pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.